Atau contoh yang lain misalnya bid'ahnya imam yang mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada enggak tuntunannya dari Nabi? Enggak ada. Itu bid'ah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdhatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jadi semua para pemirsa, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan menanggapi video yang dikirimkan ke saya tentang ada pemuda ya, Ustaz ya, mungkin teman-teman mengistilahkannya Ustaz Salafi, yang membahas tentang atau menjawab sebuah pertanyaan bagaimana mana lebih bagus sholat di masjid yang sunnah dan yang non sunnah. Yang maksudnya yang sunnah ya mungkin yang semazhab dengan beliau, berarti yang non sunnah mungkin yang tidak semazhab ya. Di sana beliau menjelaskan tentang boleh kita berjamaah ya. Bahkan lebih afdol kita berjamaah di masjid yang non sunnah ya, kalau mereka itu tidak melakukan bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang membuat dia itu menjadi kafir. Mana bid'ah yang membuat menjadi kafir? Termasuk menyembah kuburan. Nah, ini mungkin suatu saat kita akan bahas tentang menyembah kuburan itu yang mana maksudnya. Karena sepemahaman saya baik NU maupun NW belum berani kita pastikan bahwa ada yang menyembah kuburan ya, yang membuat mereka untuk menjadi kafir ya. Nah, di sana beliau membahas tentang boleh kita, bahkan bisa lebih afdal ya, kalau itu menimbulkan fitnah, kalau kita tidak sholat di masjid yang dianggap ada bid'ahnya. Mana contoh bid'ahnya? Nah, yang beliau sebut di sana diantaranya adalah mengucapkan Rabbighfirli selesai mengucapkan atau selesai membaca Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Nah, ini ada di tradisi Nahdlatul Wathon dan ada juga di tradisi NU. Ya. Nah, bagaimana tentang masalah ini? Apakah termasuk bid'ah atau tidak? Seperti yang disampaikan oleh beliau. Kita jawab dengan pertama kitab Fathul Mu'in. Ya. Nah, kitab Fathul Mu'in adalah kitab yang sangat populer dalam ilmu fikih di kalangan Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Ulama. Di sana dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, dijelaskan wa yusannu ta'minun aqibah ay aqibal Fatihati. Disunatkan untuk takmin mengucapkan amin aqibah, setelahnya ay al-Fatihata, setelah membaca Fatihah. Walau kharijas salati, sekalipun itu di luar salat. Kapan kita mengucapkan amin? Ba'da saktatin, setelah berhenti sebentar ya. Kira-kira ukuran tanafus, ukuran napas. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Berarti tidak langsung, ada jedanya sedikit. Tidak langsung. Malam yatalaffaz bi syai'in siwa rabbighfirli. Nah, ini dia dalil yang diambil dari kitab Fathul Mu'in. Selama belum mengucapkan sesuatu, berarti kita mengucapkan amin itu adalah selama kita belum mengucapkan sesuatu selain Rabbighfirli. Oh, berarti boleh kita mengucapkan Rabbighfirli
sebelum membaca amin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Nah, berarti itu dibolehkan. Ini menurut kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini kayaknya, ya, mohon maaf kepada teman-teman salafi, alangkah bagusnya, alangkah baiknya juga kalau dikaji juga. Dan kitab Fathul Mu'in ini karya para ulama, karya ulama besar gitu ya. Ya tentunya mereka memiliki dalil di saat menentukan hukum, menjelaskan hukum di dalam kitab Fathul Mu'in. Oleh sebab itu, ya perlu kita mungkin cari dalilnya. Apa penyebabnya mengatakan seperti itu. Nah ini dari kitab. Nah, mungkin kalau dari kitab tidak cukup ya. Kok hadis nanti dibenturkan dengan kitab gitu. Ya kita ngambil hadisnya. Hadis ini terdapat di dalam kitab Ad-Durrul Mansur ya. Tafsir ya. Karya Imam As-Suyuti. Dan ada kitab-kitab yang lain juga menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Baihaqi. Wa akhrajat Tabrani wal Baihaqi. Imam Tabrani dan Imam Baihaqi meriwayatkan an Wa'il ibni Hajar, dari Wa'il bin Hajar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala. Sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata atau ketika membaca ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didengar mengucapkan Rabbighfirli. Amin. Nah ini dasar daripada ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Ulama, selain daripada kitab yang ada dalam Fathul Mu'in tadi, sehingga mereka itu mengucapkan Rabbighfirli, baik itu di dalam sholat ay kharijas sholah, dakhilas sholah atau kharijas sholah, ya, di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah ini dalil mereka yang berpegang boleh mengucapkan Rabbighfirli karena pertama berpegang kepada kitab Fathul Mu'in dan yang lainnya, dan yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi.